pagi. Ya. Selamat pagi semuanya. Sudah berdoa atau belum? Belum. Ya, silakan dipimpin berdoa dulu Mas Arjuna. Kita berduduk siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah wa syukurillah. Semangat saya, tepuk tangan buat kita semua. Oke, cukup. Masih semangat semuanya ya? Alhamdulillah ya. Untuk materi hari ini kita nanti akan membahas tentang larangan pergaulan bebas ya. Sebelumnya akan saya cek kehadiran dulu. Ada yang hari ini nggak berangkat? Ada. Kemana? Oh, bukan umroh ya. Ya baik, saya absen. Nanti kalian menyebutkan jumlah sholat ya. Ya, yang sholatnya 5 yaitu dari subuh sampai dengan isya disebutkan. Yang tidak sholat juga disebutkan, nggak apa-apa. Asal kamu nggak malu. Adit, 4 Bu. Afil, Angga, Angga sakit? Ya, semoga cepat sembuh. Amin. Apri, Arjuna, 2 Bu. Bangkit, 4. Bima, 4 Bu. Brian. 4 Bu. Ya. Anak-anak, hari ini materinya adalah tentang larangan pergaulan bebas yang tadi saya katakan ya. Sebelumnya saya akan menampilkan sebuah PowerPoint. Apa adik? Kalian sudah mengenal pergaulan bebas? Sudah belum? Sudah ya. Atau kalian pergaulannya itu masuk bebas? Ya. Ada yang sudah pernah zina? Ya, alhamdulillah ya, jangan sampai ya. Iya, kalau zina mata, zina tangan itu ya saya yakin sudah banyak. Kalian misalkan senang lihat foto saya di DPWA kan itu sudah kategori zina mata gitu ya. Misalkan melihat fotonya Bu Dewi, oh terus yang ingin memiliki lah ini kan ya, itu termasuk zina mata. Oke, ini gambar apa nih? Gambar apa coba? Ya, ini kan kenapa kok hamilnya dia masih pakai seragam, kira-kira kenapa? Ya, ini bisa disebabkan karena pergaulan bebas. Lalu ada tulisan apa yang besar? AIDS ya. Sekarang AIDS itu luar biasa menjangkit ya. Yang namanya masyarakat Indonesia banyak yang terkena AIDS. Salah satu penyebabnya adalah karena seks bebas, ya kan? Tahu seks ya? Ya, oke ya seperti itu ya. Oke. Materi kita adalah menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Jadi yang namanya pergaulan itu apa sih gitu kan ya? Apa pergaulan Mbak Rizky? Apa pergaulan Mbak Rizky? Hubungan antara teman-teman yang tua sama yang muda. Berarti kalau pergaulan seperti itu masih baik nggak? Ya masih ya. Artinya kamu satu kelas ini ya tadi Mbak Rizky dengan Mbak Mutiara saling berteman, bergaul, kemudian berhubungan, saling membantu, ini baik. Tapi yang tidak baik adalah jika ada kata bebas. Karena bebas itu pergaulan yang tanpa aturan, tanpa batas. Nah ini misalkan perempuan sama laki-laki tidak ada batasannya. Ya misalkan kamu boncengan ini cenglu, ya sekarang kan boncengan cenglu, ya capek-capekan gitu kan ya. Misalkan Apri bonceng di tengah sendirian, yang bawa motor Arjuna, di belakangnya Iksan gitu. Nah ini kan sudah kategori pergaulan. Ini membahayakan sekali. Ya maka kamu mungkin sudah sering melihat bagaimana yang namanya remaja-remaja itu melakukan pergaulan bebas. Ini sudah sesuatu yang tidak asing lagi bagi kita ya. Lalu kemudian kalau zina apa zina?
persetubuhan antara siapa? Iya, laki-laki dan perempuan. Ya, lalu bagaimana kalau sekarang itu kok maraknya ada gay, ada lesbian, LGBT, itu kategori zina nggak walaupun sesama jenis? Kategori. Ya, tetap itu adalah dosa besar. Jangan kemudian, Bu, saya gimana ya supaya saya tidak rugi menghamili perempuan, saya zinanya sama laki-laki aja. Nah, ini kira-kira boleh nggak? Ya, tetap tidak boleh kan ya? Nah ini maka tetap zina itu adalah sebuah hubungan yang dilaknat oleh Allah. Ya, artinya sebuah dosa besar ini dilakukan oleh orang-orang terdahulu, sudah pernah ada pembelajarannya pada zamannya para nabi dan rasul, maka sekarang kita harus bisa belajar dari situ. Jangan sampai kita mendapatkan azab, ya. Ya. Ini adalah pengertiannya. Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Ya, jadi dalam agama Islam itu kan sangat mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kita boleh bercanda, tapi bercanda yang bagaimana? Jangan sampai menimbulkan syahwat, gitu kan ya. Kemudian zina berasal dari kata zana yazni yang artinya hubungan layaknya suami istri lah ini. Ya, jangan dibayangkan. Ya, intinya ya sesuatu perbuatan itu yang menjadi tidak boleh. Gitu kan ya. Karena apa dampaknya? Ya nanti kita bahas dampak negatif dari zina itu apa sih, gitu kan? Ya ini biasanya kamu sering mendengar itu anak haram, gitu kan ya? Ya ini. Padahal anaknya itu ya semua orang yang terlahir itu dalam keadaan suci. Kemudian macam-macam zina, ya macam-macam zina. Jadi zina itu yang pertama adalah zina muhson. Ya, zina muhson itu adalah para pezina yang sudah balik, berakal, merdeka dan sudah pernah menikah. Misalkan si A sudah menikah dengan si D, kemudian si B sudah menikah dengan si E. Tapi ternyata si A dengan si siapa tadi? Si B itu kemudian melakukan hubungan zina itu tadi lah. Ini yang disebut zina muhson, yang sudah menikah. Kemudian yang kedua zina ghairu muhson. Jadi zina ghairu muhson itu adalah pezina yang masih lajang dan belum pernah menikah. Misalkan kamu masih sekolah, ya melakukan zina antar teman sekelas atau mungkin ya ini sampai bergiliran ya karena untuk wilayah. Dan ini bisa disebut zina ghairu muhson. Nah, ini jadi dari tadi kita sudah membahas zina. Zina itu kan ya kenapa kok kita tidak boleh melakukan zina? Ya ini ada dalilnya. Ya, jadi dalil larangan berzina yaitu Al-Isra ayat 32. Coba dibaca bareng-bareng sama Bun. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ini dari surat Al-Isra ayat 32 ini Allah itu menggunakan kata mendekati. Wala taqrabu, dan janganlah kamu mendekati. Kenapa bukan dan janganlah kamu melakukan? Kira-kira kenapa? Ya, bisa mungkin langsung memberi contoh. Ya, mendekati dengan melakukan, contohnya gimana? Ada yang memberi contoh? Contohnya gimana? Kalau melakukan kan sudah pasti ya. Nah, kalau contoh mendekat itu gimana contohnya? Contoh dari mendekati zina. Ya, gimana? Gimana Mas Khairus? Ya. Maksudnya kamu yang meminjamkan. Kamu nonton nggak? Tidak ya, tetapi kamu meminjamkan HP untuk temannya itu untuk browsing video porno.
sekali. Tepuk tangan untuk Mas Hoirul. Kenapa menggunakan kata mendekati tadi? Mas Hoirul itu tidak melakukan zina, tapi hanya karena meminjamkan HP-nya, memfasilitasi temannya untuk melihat video porno, maka dia bisa mendapatkan dosa. Berarti daripada saya rugi, saya lebih baik menonton dong Bu, ya itu double ya. Dosanya kamu dosa meminjami plus dosa menonton. Itu tentang dalil dalam surat Al-Isra. Ini merupakan suatu jalan yang buruk. Artinya apa? Ya bahwa yang namanya sebuah perzinaan itu pasti dampaknya itu sangat negatif. Tadi di awal ya ada gambar tulisan AIDS, nah, itu kan tandanya orang yang sering melakukan zina maka akan menjadikan penyakit, ya kan, penyakit kelamin, kemudian AIDS, HIV. Ya tadi macam-macam zina sudah. Kemudian yang selanjutnya adalah hukuman pezina. Ada yang ditanyakan? Ya, gimana Mbak Apri? Bu, tadi kan sudah dijelaskan macam-macam zina. Ya, Terus itu sih hukum di Al-Qur'annya gimana Bu? macam-macam sendiri ya. Iya Bu. Gimana maksudnya Mbak Apri? Zina muhson adalah orang yang sudah menikah. Kemudian zina ghairu muhson yang belum menikah, ini hukumannya sama atau tidak ya menurut Quran gitu ya maksudnya ya? Ya, jadi menurut Quran gimana? Oke, kita buka. Ya, hukuman yang pertama adalah denda atau pukulan sebanyak 100 kali bagi pezina ghairu muhson, dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Ini sesuai dengan Quran surat An-Nur ayat 2. Jadi Al-Quran saja itu sudah menerangkan hukuman bagi para pezina. Ini tadi zina ghairu muhson itu didera atau dipukul sebanyak 100 kali, dan ini tidak boleh ditolong oleh keluarganya. Jadi memang dibiarkan seperti itu. Sayangnya di Indonesia ya diterapkan atau tidak? Hanya sebagian tempat yang atau daerah yang memang ada yang seperti ini. Kemudian yang kedua adalah hukuman untuk zina muhson ya. Pezina muhson itu dirajam sampai mati ya. Jadi dirajam itu seperti dipasung ya. Jadi kemudian misalkan dalam dia itu hamil tapi dia belum menikah, maka itu kan otomatis karena zina kan ya. Jadi nggak mungkin kemudian orang mau Google cara hamil terus jadi hamil beneran gitu kan, nggak mungkin ya. Tapi karena pasti ada hubungan persetubuhan itu ya, sehingga kemudian dia hamil. Lalu hukumannya apa ya? Hukumannya itu tadi ya, ada zina muhson bagaimana, zina ghairu muhson bagaimana, begitu ya, bisa dipahami ya? Ya, hukuman para pezina. Maka dengan melihat ini seharusnya kita takut ya untuk. Kemudian dampak negatif perbuatan zina. Ini yang pertama adalah menghancurkan masa depan anak tadi. Contohnya si A dengan si B berzina, kemudian lahirlah si C. Ya, si C ini nanti bisa nasabnya itu tidak jelas. Karena apa? Misalkan sampai kelahiran dia itu si A dan si B itu belum menikah. Apalagi kalau anaknya perempuan. Ya, maka kasihan loh. Kenapa? Karena wali perempuan itu sangat penting. Ya, jadi bagaimana kalau ternyata dia itu orang tuanya belum menikah, tadi yang melakukan hubungan itu, kemudian dia sampai lahir, nah ini dipertanyakan bapaknya siapa? Kalau ibunya sudah jelas yang melahirkan, tapi kalau bapaknya siapa? Sekarang juga banyak sekali yang terjadi, naudzubillah itu kan, sampai undian. Ya, karena saking banyaknya yang melakukan. Jadi wanita satu, untuk laki-laki banyak, satu untuk semua gitu ya. Sehingga ketika hamil diundi nih, anak siapa gitu. Siapa yang namanya keluar misalkan dari undian itu, dia yang harus bertanggung jawab. Ini dulu juga ada di zaman jahiliyah, itu seperti itu. Wanita itu hamil oleh siapa, dia harus mencari laki-laki yang menurut dia itu terbaik, mungkin dari terbaik ekonominya dan sebagainya ya. Ini kan alhamdulillah. Yang kedua adalah merusak keturunan yang sah bila perzinahan menghasilkan
dosa besar yang lain, misalkan dengan hamil menjadi digugurkan. Ya, sekarang Indonesia itu banyak ya praktek-praktek aborsi. Ya, kemudian atau dia melahirkan anaknya ditinggal. Ini itu sudah banyak terjadi di Indonesia. Kemudian menimbulkan penyakit ya seperti AIDS ya karena berganti-ganti pasangan ya ini, atau apa namanya yang sangat terkenal ya penyakit kelamin HIV siapa? Hasrat ingin pipis bukan ya? Ya itu penyakit kelamin, atau biasanya sifilis ya, pernah dengar ya? Ya makanya kamu jangan sampai seperti itu. Kemudian terjerat hukuman berupa rajam sebanyak 100 kali atau sampai mati. Nah, ini dampak negatif. Yang selanjutnya adalah hikmah pengharaman perilaku zina. Jadi kenapa agama Islam, agama kita itu sangat mengharamkan perilaku zina? Ya tadi kaitannya dengan menghindari penyakit, kemudian menghindari adanya ketidakjelasan pada keturunan. Lagi sangat penting sekali. Kemudian cara menghindari perilaku zina ini gimana? Cara menghindari kira-kira gimana biar kamu itu tidak terjerumus ke dalam perilaku zina? Kira-kira gimana menghindarinya? Apakah dengan kamu menjauhi tempat-tempat apa? Tempat-tempat maksiat. Terus apa lagi? Mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Ini kan bisa menghindari perilaku zina. Ya, yang pertama adalah hindari mendekati tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan ya untuk berzina. Ya, jadi ini misalkan diskotik ya. Tempat karaoke itu konotasinya kan negatif ya. Walaupun kamu ke tempat karaoke nyanyinya qasidah, tetapi karaoke itu tempat sesuatu yang sudah ya dinilai oleh masyarakat itu adalah tempat yang buruk. Walaupun kamu di karaoke itu menyanyi qasidah itu tadi, tapi tetap misalnya bangkit senengnya karaokean, padahal di tempat karaoke senengnya nyanyi qasidah gitu, tapi penilaian. Kemudian yang selanjutnya jangan mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina seperti pacaran, siuman, pelukan. Ya, ini sudah sering terjadi. Ya, kamu lihat film Korea ini, drakor para wanita biasanya itu kan banyak sekali tontonan yang Ya, ini kita juga berhati-hati dengan adanya media sosial itu kan ya. Kadang kamu tidak ngeklik pada Google saja itu sudah muncul sendiri ya. Nah ini kan Arab dibuang eman-eman ya, tetapi tidak ditonton malah menjadi dosa ya. Ini kamu pilih yang mana gitu. Kemudian yang ketiga adalah memilih teman bergaul yang soleh. Nah ini teman itu sangat berpengaruh. Kemudian menambah ilmu pengetahuan agama dengan menghadiri majelis-majelis pengajian. Misalkan minggu pagi kamu menghadiri pengajian atau habis maghrib ya, daripada nongkrong gitu kan. Kemudian membaca buku keislaman ya, ini mengenai bahaya berzina. Kemudian membaca Al-Quran sambil merenungi tafsirnya ya. Jadi kamu baca Al-Quran, hadis itu kan ya, kalau kamu sering baca Quran pasti berbeda dengan kamu hanya sekedar ya senengnya kumpul-kumpul. Karena ya itu kalau kumpul-kumpul itu bisa cerita-cerita, nonton porno, lainnya kamu tertarik ya, sehingga kamu ikut nonton. Ya itu tadi adalah materi zina ya. Itu bisa dipahami nggak? Ada gambaran? Ada. Jangan sampai kamu penasaran untuk melakukan zina ya. Ada pertanyaan? Bu, ya gimana Mas Arjuna? kenapa sih pergaulan bebas dan zina di kalangan remaja bisa terjadi? Oh iya ya, kenapa ya kok remaja ini ya kadang bisa menjadi sasarannya iblis dan setan gitu ya. Ya ini sering sekali terjadi ya, bahkan ya tawuran itu ya oleh para remaja. Kemudian di pinggir-pinggir jalan kadang polisi itu banyak yang garuki anak-anak
remaja itu, karena mungkin minum-minuman gitu kan ya Mas ya. Ya, gimana menurut kalian, ada yang mau jawab nggak? Gimana kira-kira? Ya, gimana Mbak Afil? Mungkin sudah karena ada masalah Ya, tadi yang pertama adalah karena pengaruh teman. Ya, jadi pengaruh teman itu juga, ini teman itu sangat berpengaruh. Kadang teman itu bisa lebih tahu aktivitas kamu daripada orang tua gitu. Ya, misalkan jam 7 kamu lagi di mana, itu teman biasanya lebih tahu. Kemudian kamu yang awalnya adalah anak-anak baik, setelah kamu berteman dengan si A yang ya mohon maaf mungkin secara karakter akhlaknya buruk, kamu jadi ikutan. Ya, misalkan kamu ditawari itulah minum ya yang ini mabok, ya dicoba dulu, nanti kalau kamu doyan nyoba lagi, kalau enggak usah, ya kamu enggak enak ya akhirnya kamu mau sesendok, ternyata enak, ketagihan ya, sehingga kamu bisa mengulangi lagi. Ya, maka pengaruh teman itu tadi sangat berpengaruh pada pergaulan bebas dan sinyal. Begitu ya Mas Arjuna ya. Ada lagi nggak? Bu, Ya, gimana? mungkin karena faktor dari keluarga, Bu. Gimana faktor keluarga, Mas? Faktor yang bercerai jadi melampiaskan ke itu, Bu, ke pergaulan bebas, Bu. Oh gitu. Jadi misal orang tuanya cerai gitu ya. Cerai, ya. Nah, terus si anaknya menjadi kepikiran. Ya, kepikiran. Akhirnya punya masalah gitu ya. Ya, betul sekali itu. Sekarang itu ya di Indonesia itu apalagi kemarin pandemi itu kamu bisa survei ya Mas Mbak. Jadi di Cilacap saja tetangga kita ya, setelah adanya pandemi itu yang namanya kasus perceraian itu setiap hari pasti ada ya. Jadi karena mungkin masalah ekonomi gitu kan, sehingga pengaruhnya kepada siapa? Kepada anak itu. Anak itu menjadi kepikiran, aduh saya harusnya seperti teman-teman lain gitu, punya orang tua yang lengkap, apa-apa diceritakan, tapi saya tidak punya orang tua, sehingga dia melampiaskan ya masalahnya, pikirannya itu kepada hal-hal yang negatif. Gitu ya Mas Arjuna ya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah paham? Sudah. Ya, luar biasa sekali. Jadi tadi ya kita sudah membahas tentang larangan pergaulan bebas dan ya ini sangat sesuatu hal yang sering kita dengar, sesuatu hal yang sering kita lihat, bahwa tadi kita sudah membahas dampak-dampak negatif dari sini itu apa sih, maka kamu harus dipelajari. Jangan sampai kamu menjadi kategori remaja yang senang pergaulan bebas, apalagi sampai kepada mendekati ya. Oke, kalau sudah paham materinya ya, nanti kita akan kamu nanti berdiskusi ya, membuat sebuah kelompok. Itu tugasnya adalah ya, jadi mendiskusikan tentang contoh perilaku pergaulan bebas dan dampak negatifnya yang terjadi di lingkungan masyarakat kamu, dekat kamu saja. Ya, misalkan tetangga kamu pernah hamil di luar nikah ya, kamu misalkan tulis, gak usah ditulis namanya siapa, tapi ditulis dia pergaulannya begini-begini, dampaknya ternyata dia dibenci atau bagaimana, begitu, paham ya? Ya, nanti dibuat kelompok ya, gitu.